Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini temanya simpel dan sederhana sekali karena terinspirasi dari kehidupan di alam nyata ini yang sering saya saksikan sendiri, yang sering saya lihat sendiri di sekitar saya, terutama teman-teman terdekat saya, saudara-saudara terdekat saya. Temanya adalah pemahaman tentang nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, itu temanya. Oke, sebelum dilanjut silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang tertarik dengan konten video ini, silahkan tinggal ditekan aja itu logo dolarnya, supaya sayanya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten video yang lainnya. Kenapa sih tema ini saya angkat di Cerita Kita Channel ini? Karena masih banyak orang-orang di sekitar saya masih belum memahami tentang makna dari nafkah lahir dan nafkah batin. Mungkin kalau nafkah lahir sudah banyak yang memahami. Biasanya yang disebut dengan nafkah batin itu adalah nafkah yang berbentuk sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan primer, ya. Dan saya akan memfokuskan, menitik beratkan kepada nafkah batinnya. Hampir kebanyakan orang-orang di sekitar saya ini memaknai, memahami tentang nafkah batin itu adalah hanya hubungan badan, alias hubungan seks, alias hubungan syahwat. Jadi setiap saya tanya, bagaimana sih tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, pasti kebanyakan jawabannya terhadap istrinya. Nafkah lahir yaitu memberikan nafkah buat kehidupannya. Nafkah batin pasti hubungannya dengan hubungan badan. Jadi seolah-olah kalau sudah berhubungan badan disebutnya sudah menafkahi batin seorang istri. Ya enggak? Seperti itu kan pemikirannya. Pasti banyak lah yang menganggap bahwa nafkah batin adalah hubungan badan saja. Kalau konsep dasar saya berbeda dengan banyak orang dan berbeda juga dengan orang banyak. Sebenarnya nafkah batin itu bukan hanya itu. Oke, dibuka pelan-pelan ya. Apakah benar yang dinamakan nafkah batin itu hubungan badan? Sekarang kita pakai logika dasar. Sekarang kita pakai akal sehatnya. Di saat seorang suami dan seorang istri berhubungan badan, apakah ada sangkut pautnya dengan kebatinan? Apakah ada sangkut pautnya dengan batin? Menurut saya tidak ada.
saat berhubungan badan justru yang berkontak itu adalah fisik alias lahir. Suami bertempur dengan istrinya fisiknya kan, begitu prekecet udah selesai. Berarti yang diberikan adalah fisik alias lahir, gak ada hubungannya dengan batin, ya nggak? Jadi hanya mengejar syahwat. Apa sih yang dimaksud dengan nafkah batinnya itu? Oke, dibuka lagi. Sebelum dilanjut, oke, silahkan yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nafkah batin itu adalah tanggung jawab yang sangat amat besar sekali. Seorang suami harus bisa bertanggung jawab kepada istrinya, dunia dan akhirat. Jangan hanya di dunia saja, di akhirat pun harus bertanggung jawab. Jika seorang suami dan seorang istri sudah dikaruniai anak, otomatis anak-anaknya pun adalah tanggung jawab dari suaminya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang disebut dengan nafkah batin. Harus bisa bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Jangan sampai istri kita di akhirat nanti berpisah dengan diri kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita berpisah dengan kita di akhirat nanti. Di dunia kita berkumpul, di akhirat pun kita harus berkumpul. Di dunia kita bisa membahagiakan istri, membahagiakan anak-anaknya. Di akhirat pun harus seperti itu. Di akhirat kita pun harus bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Itu yang disebut dengan nafkah batin. Sebelum di akhirat, kita pun harus bisa membahagiakan diri kita sendiri selaku seorang suami. Jika diri kita sudah berbahagia, maka kita pun wajib membahagiakan istri dan wajib juga membahagiakan anak-anaknya. Jika semuanya sudah berbahagia, disitulah yang namanya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak akan luntur, tidak akan pudar, tidak akan musnah, tidak akan lenyap. Pasti akan terbawa sampai akhirat. Itulah yang dinamakan dengan kebahagiaan sejati, yang dihasilkan dari proses tanggung jawab lahir dan batin. Oke, ini hanya cuplikan sedikit tentang nafkah lahir dan batin. Jika nanti banyak yang penasaran dengan konten video ini, silakan komen. Nanti saya akan bikin video lagi selanjutnya tentang nafkah lahir batin lanjutan. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya
saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sampai di sini dulu kisah tentang nafkah lahir batin adalah tanggung jawab seorang suami. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.